Selamat siang teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update technical XRP teman-teman ya. Kali ini saya berikan penekanan pada perhatikan supportnya ya, perhatikan support dari XRP atau Ripple ini. Baik, sebelum saya mulai, saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kemudian yang kedua, teman-teman harus berhati-hati apabila menemukan grup channel palsu mengatasnamakan MS Trade. Biasanya nama grup palsu tersebut adalah mirip-mirip atau plesetan yang ada unsur-unsur MS Trade and Investment seperti itu. Kemudian teman-teman hati-hati apabila di komentar channel YouTube saya ada komen palsu yang mengatasnamakan MS Trade, terus mengajak komunikasi melalui sosial media, Telegram, ataupun WhatsApp. Namun itu adalah nomor-nomor luar negeri, intinya ya mereka mungkin menawarkan jasa-jasa titip trading ataupun jasa-jasa konsultasi lainnya yang mana itu semua bukan saya. Teman-teman mesti berhati-hati semuanya. Oke teman-teman, kalau kita lihat secara umum ya teman-teman, ini secara umum cryptocurrency banyak banget yang merah teman-teman ya. Banyak banget yang merah ini. Ini saya gunakan Indodax. Secara umum banyak banget yang merah. Oke, saya tetap akan memberikan analisa. Apakah mungkin ada kesempatan ataupun mungkin kita harus cek support resistannya seperti itu teman-teman ya. Saya akan melakukan update support resistannya, terutama supportnya, karena ketika barangnya turun merah-merah seperti ini yang harus kita perhatikan adalah titik supportnya seperti itu. Kenapa saya sampaikan yang harus diperhatikan adalah supportnya? Jadi begini teman-teman, kalau suatu barang itu turun teman-teman, ya turun, itu yang teman-teman pasti perhatikan adalah support-support pentingnya, ya. Itu seperti itu. Kalau kemudian barang itu naik, yang harus teman-teman perhatikan adalah resistannya. Resistannya ya teman-teman. Resistan itu menggunakan garis seperti ini. Itulah kenapa ketika membahas Fibonacci, ya ketika satu saham naik, ketika satu cryptocurrency naik, terus kemudian mulai ada penurunan, maka kita gunakan Fibonacci untuk mencari supportnya ya. Karena apa? Karena kuncinya adalah di penurunannya. Jadi ketika satu cryptocurrency naik, terus kemudian turun, syaratnya ini harus sudah ada swing high, artinya sudah ada pelemahan dari titik tertingginya, sudah mulai retracement, ini artinya turun, maka Fibonacci-nya adalah seperti ini karena untuk mencari support ya. Jadi ketika turun, maka yang kita cari adalah supportnya. Dan ketika misalkan dari naik turun, terus kemudian sudah mulai naik, karena sudah terbentuk, ini di sini sudah terbentuk swing low dan dia sudah mulai naik, maka kita mencari resistannya ya. Jadi pasti diperhatikan ketika sudah terbentuk swing low dan sudah mulai naik. Jadi kata kunci naik, maka kita mencari resistannya ya. Seperti itu. Ini yang harus dikuasai dulu oleh teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali ke bahasan ya. Kita akan kembali ke bahasan XRP. Nah, inilah XRP teman-teman ya. Saat ini kita lihat dulu kecenderungannya. Teman-teman melihat kecenderungan dari XRP ini seperti apa? Dalam melihat kecenderungan, itu teman-teman bisa menggunakan garis trend atau menggunakan moving average. Kalau misalkan kita menggunakan moving average sekarang ya, kita coba pasang moving average. Oke, moving average-nya pilih yang 200 saja. 200, kita akan bisa melihat kecenderungan ya, kecenderungan pergerakannya itu. Jadi ini teman-teman, moving average 200 ini kita bisa melihat bahwa kecenderungan dari XRP ini saat ini masih berada di atas moving average. Jadi mulai di sini teman-teman ya, mulai di area sini
ini untuk XRP masih berada di area bullish, yaitu area di atas MA 200 ya. MA 200, teman-teman perhatikan MA 200 itu adalah ini ketika satu barang, saham ataupun cryptocurrency berada di atas MA 200, maka itu masih pada fase bullish. Seperti itu yang harus diperhatikan dulu sehingga kita bisa memperkirakan perkiraan tren dari XRP ini. Kalau kita lihat tren jangka panjangnya kira-kira di mana, ya kira-kira kita bisa memperkirakan seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah mulai dia bullish tuh di sini teman-teman. Tetapi kalau kita lihat swing low-nya yang paling tepat adalah di sini. Kenapa? Karena swing low-nya harus lebih rendah dari yang lainnya. Di sini saya rasa titik yang paling rendah. Oke, kemudian kita akan cari titik tertingginya di sini. Di sini teman-teman ya. Di area sini, oke. Sehingga kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Kita coba cari tarik dari sini, dari swing low di sini. Oke, salah ambil saya dari swing low di sini ya teman-teman. Kemudian ke swing high di sini, kita akan mencoba melihat supportnya dari XRP dalam jangka yang lebih panjang. Ini dari awal tahun teman-teman ya, dari awal tahun. Saya tarik dari sini ke sini. Kita akan melihat supportnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa XRP dari awal tahun ya, dari awal tahun ini dia naik ke atas ya. Dari berapa ini? Dari 2000 teman-teman, dari 2000 sampai 28.000. Kenaikannya udah sangat tinggi teman-teman ya. Kenaikannya itu sudah 1000%. Kenaikannya udah 1000-an% ya, 1100%. Sangat-sangat fantastis teman-teman. Di saat Januari kemarin saham mulai turun, ya memang benar sepertinya orang banyak beralih ke cryptocurrency untuk sementara ya. Entah untuk sementara atau mungkin akan sebagian besar seperti itu. Maksudnya sebagian besar itu sebagian besar portonya mungkin seperti itu. Mungkin akan membagi kayak saya sendiri saat ini 30% portofolio di saham udah saya tarik ke cryptocurrency. Jadi sisa di saham tuh sekitar 70% masih saya trading saham. Untuk cryptocurrency saya masih 30%. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, ketika cryptocurrency ini naik dari 2.000 ke 28.000 ya, ketika sudah mulai yang ada yang namanya swing high seperti ini, terus dia koreksi. Nah, tadi kan saya sampaikan ketika koreksi, ketika turun seperti ini, maka yang kita perhatikan adalah support. Ya, sehingga Fibonacci-nya seperti ini. Tren naiknya adalah ke atas dan tren korektifnya atau retracement-nya adalah ke bawah untuk mencari support-supportnya. Support-supportnya mana? Ini 23 retracement di 22, di 18, di 15, di 15.600, di 12.500. Ini adalah hasil Fibonacci untuk mendeteksi atau meretrace support-support dari XRP. Sekarang kita akan coba analisa di dalam pergerakan turun XRP sudah koreksi sampai 23, koreksi lagi sampai 38. Teman-teman perhatikan seberapa banyak koreksi di 38 ini mantul di sini, area sini. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 sebagai support lagi dan sebagai resist di sini. Jadi 38 retracement ini cukup valid sebagai titik penting. Sebagai titik penting ya, titik penting. Kalau ketika dia ditembus dari atas dan mantul dia sebagai support sebagai resist. 38 retracement. Nah, kemudian kita cari bawahnya ada di 50. Teman-teman perhatikan. Apakah di 50 ini ada kejadian yang cukup sering? Ada di sini. Ada lagi di sini. Jadi 50 ini cukup penting ya teman-teman. Cukup penting. Nah kemudian kita cari bawahnya di 12.500 atau retracement 61. Apakah ada kejadian cukup sering di situ? Ada teman-teman ya. Nah saat ini teman-teman, saat ini untuk XRP ini koreksinya
Yang lows kemarin di sini di sekitar 12, di sekitar 13. Saat ini sudah koreksi yang kemarin pada saat Bitcoin turun itu sudah hampir kecapai. Jadi koreksi sebelumnya di sini itu di retracement 61, dan kemarin pada saat Bitcoin turun tuh di sini juga hampir kecapai. Seperti itu yang kita lihat dulu dari peta pergerakan XRP. Nah, selama beberapa hari ini setelah Bitcoin koreksi, ini kan di dalam daily teman-temannya, di dalam daily berarti koreksi Bitcoin dalam itu pada saat di sini kemarin. Ini sudah hari ketiga dan hari pertama setelah Bitcoin koreksi, candlestick dari XRP itu adalah doji ya. Doji itu butuh konfirmasi teman-teman ya. Seperti ini saya perbesar. Ya, ini yang candle yang ini teman-teman. Candle yang ini butuh konfirmasi ya. Ini candle butuh konfirmasi di sini. Nah, konfirmasi dari candle ini dijawab dengan bearish. Dan ini juga masih cukup bearish teman-teman. Jadi, dua candle daily terakhir dari XRP ini kecenderungannya adalah turun. Jadi dua candle terakhir dari XRP, yang candle pertama ini hari ini dan yang kemarin ini kecenderungannya adalah turun. Dua candle ini menjawab doji teman-teman. Ini adalah candle doji yang ini. Ini candle yang perlu konfirmasi, dan konfirmasinya dijawab adalah penurunan ini dan ini. Nah, yang teman-teman pasti perhatikan titik ini. Titik low ketika XRP itu turun pada saat Bitcoin turun kemarin. Titik ini kalau sampai jebol ya, berarti lebih rendah. Sebenarnya udah lebih rendah kemarin. Jadi ini adalah titik pada saat Bitcoin dalam, terus kemudian sehari sebelumnya di sini, sehari setelahnya di sini, nah hari ini di sini. Kalau boleh kita bikin satu range, maka range dari XRP saat ini di area ini saya anggap sebagai konsul. Tetapi teman-teman mesti perhatikan kalau area low ini jebol, ya. Kalau area low ini jebol, maka kemungkinan untuk XRP akan testing support di 12.500 di sini. Ini yang mesti teman-teman perhatikan, 12.500. Karena untuk 12.500 itu adalah lebih rendah dari 12.900 yang pernah di low kemarin. Nah, kalau misalkan dari XRP ini membentuk lowest low atau titik low yang lebih rendah, maka kita akan gunakan lagi support di bawahnya. Di mana support di bawahnya itu adalah di retracement 78 atau di 8.100. 8.100 teman-teman. Jadi syaratnya adalah kalau XRP ini tidak kuat di 12.500, maka teman-teman perhatikan di 8.100. Namun demikian di area sini teman-teman, ini ada moving average 200, itu kisarannya di 9.500. 9.500 ya. Perhatikan di titik itu di 9.500 juga penting karena itu adalah titik moving average di moving average 200 teman-teman. Di sini ini adalah moving average 200, dan kalau kita tarik di sini ada demand juga, di sini juga ada demand, demand cukup banyak di area ini teman-teman. Kalau kita tarik dengan menggunakan rectangular akan didapat perkiraan suatu titik yang dicapai bersamaan tuh di sini. Nah, jadi di area biru ini area dari 7.500 sampai sekitar 10.000. Itu area demand sekaligus area tahanan ketika XRP ini jebol dari retracement 61. Retracement 61 itu di sini di 12.500. Jadi ketika XRP jebol dari 12.500, maka yang harus diperhatikan adalah titik ini. Ini cukup banyak dilalui candle ya, cukup banyak menjadi demand candle dari XRP ini, sehingga ketika turun ya diharapkan itu mampu menahan area situ sebagai area demand. Orang-orang akan berpikir, oh ini saatnya, oh ini sudah mulai menarik ya XRP, karena di sini juga banyak yang positioning pada saat awal XRP kemarin seperti itu teman-teman. Itu saja teman-teman gambaran dari saya.
untuk XRP, saat ini yang mesti kita perhatikan adalah supportnya. Karena XRP sedang turun ya. Apabila nanti sudah terbentuk swing low dan XRP sudah mulai ada kenaikan dari titiknya sekarang, maka saya akan update resistan dari XRP, teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Rate and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.